Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini hari yang ke-23 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian sejarah peradaban Islam dengan tema di bawah naungan wahyu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya dan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ini mohon maaf kalau agak pindah Pak ya. Ini masih baru pulang umrah saya, jadi lumayan karena kabar baiknya Bu ya, bagi Bapak Ibu yang akan umroh di Arab Saudi sudah tidak ada PCR dan karantina, sudah aman Pak. Cuman pas masuk ke negeri kita masih ada karantina ya. Tapi kalau di Arab Saudi sudah tidak ada. Jadi pas saya bawa jemaah ke mana transisi Pak, pas perubahan aturan gitu. Jadi ketika mendarat dimanapun di Jeddah, di Madinah sudah tidak ada PCR, tidak ada karantina. Sebelumnya kan karantina 5 hari di Jeddah itu, sekarang tidak ada. Masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga bebas, sudah tidak perlu aplikasi tawakal, langsung masuk aja. Juga ke Raudhah sama, umroh juga sama, sudah tidak perlu daftar dulu, langsung aja. Sudah penuh lagi Pak, dan tidak ada masker di sana. Sudah bebas gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berniat umroh ya, terutama Ramadan ini, kuatkan niat dan jangan khawatir. Insya Allah selama kita sehat, insya Allah di sana sudah kondusif lagi. Mudah-mudahan ini pertanda akan kembali normal insya Allah. Hadirin sekalian, tema kita adalah di bawah naungan wahyu. Hadirin sekalian, ada satu fase yang penting kita kaji dari kehidupan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu detik-detik menjelang turunnya wahyu. Ini penting sekali kita kaji dan pelajaran buat kita. Apa maksudnya? Jadi ada pelajaran penting Pak. Ternyata sebelum turunnya wahyu kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat Nabi genap berusia 40 tahun. Ini kenapa 40 tahun? Itu ada rasa tersendiri. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, disebutkan bahwa usia kematangan manusia itu puncak kematangan manusia itu adalah ketika berumur 40 tahun. Ya, makanya kemudian diingatkan oleh Al-Quran, ketika seseorang sudah sampai 40 tahun bahkan lebih, itu harus sungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengan Allahnya gitu, dan mempersiapkan bekal untuk kepulangan menuju kampung akhirat. Dan orang itu beda, kalau sudah berumur 40 tahun sudah enjang pemikirannya gitu. Jadi kalau sudah 40 tahun lebih bahkan masih sibuk dengan duniawi gitu, gak mau persiapan pulang ke akhirat, nah ini agak susah diharapkan usul khatimahnya Pak. Tapi kalau dia sudah sungguh-sungguh dengan 40 tahun itu, maka mudah-mudahan ya kesungguhan itu ya akan mengantarkan kepada husnul khatimah. Dan para nabi, rasul itu diangkat hampir semuanya di umur 40 tahun. Ya di saat puncak kematangannya, maka kalimat Al-Quran itu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Hingga apabila manusia sudah sampai kepada puncak kematangannya gitu.
ketika umurnya 40 tahun. Diingatkan usia 40 tahun. Itulah Nabi yang mulia. Nah, ada menarik Pak, sebelum 40 tahun itu ada satu kondisi di mana Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada puncak kegelisahan sebagai orang baik. Sebagai orang baik Pak. Jadi kalau orang baik itu melihat kondisi masyarakat yang tidak baik dan dia diam saja, tidak mau ambil bagian, tidak mau memberi kontribusi untuk perubahan, nah itu bermasalah berarti. Jadi orang baik gak mungkin mendiamkan, betul tidak? Orang baik itu akan gelisah melihat kondisi yang ada di sekitarnya kalau tidak baik. Itu pelajaran penting Bapak. Mari kita lihat Nabi yang mulia itu Pak, ketika berumur 35 tahun itu puncak kesuksesan beliau sebagai seorang manusia. Sekarang kalau dikatakan si fulan sukses, apa sih indikasinya Pak ya? Kan ditanya begitu ya. Ada 4 tahap: harta, tahta, wanita. Tenang Bu. Tetega Pak Ibu soalnya ya. Harta, tahta, citra, dan keluarga. Kota. Sekarang kota ini syarat mutlak. Harta, tahta, citra, dan keluarga. Seseorang dikatakan sukses, hartanya banyak. Sukses, dia punya jabatan, pangkat, dan begitu ya, punya kedudukan, ya, tahta itu. Citra itu nama baik, popularitas, dia kenal luas, punya banyak pengikut. Kalau sekarang punya banyak followers. Sekarang seperti itu ya, berbangga dengan followernya gitu ya. Ada yang sudah jutaan, puluhan juta gitu kan. Dan keluarga, istrinya cantik, soleha gitu ya, punya keturunan, masya Allah, sudahlah top itu Pak, betul tidak? Orang kalau sudah punya harta, tahta, citra, keluarga, sukses dia, betul tidak? Itulah pandangan umum masyarakat. Dan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 35 tahun, Nabi mendapatkan itu semua. Berbicara harta, Nabi yang mulia itu Pak, ketika menikahi Khadijah, itu semua bisnis Khadijah diserahkan kepada beliau dan maju berlimpah. Ya, sukses. Nabi yang mulia itu melanjutkan bisnis Khadijah, berlimpah keuntungannya itu. Ada disertasi di Mesir itu khusus membahas tentang strategi dagangnya Nabi gitu Pak. Masya Allah ini bagus sekali, cuma belum diterjemah kan. Ketika saya datang ke Mesir 2019 sebelum pandemi itu ada santri saya kuliah di sana. Ustaz ada buku bagus katanya. Mana saya bilang, saya dikasih. Jadi disertasi jadi buku Pak. Wah bagus sekali itu buku, Masya Allah gitu. Dalam sekali itu, luar biasa. Ya. Jadi bagaimana kekayaan Nabi bersama Khadijah melimpah Pak. Ya. Dan kita membaca dalam sirah Nabawiyah, harta yang dikumpulkan oleh Khadijah bersama Rasul itu habis ketika dakwah. Jadi dakwah itu begitu, bukan dakwah mencari harta, tapi justru mengorbankan harta untuk dakwah di jalan Allah. Itu yang berkah seperti itu. Ya. Yang kedua, tahta. Nabi yang mulia itu ketika berumur 35 tahun sudah punya karya besar, bahkan dilulukan sebagai pemimpin Mekah. Apa karya besar? Beliau bisa mempersatukan kabilah-kabilah yang hampir berperang. Ini penting sekali kita pahami, kita memerlukan sosok yang bisa menyatukan umat. Itu kan dicari orang, betul tidak Pak? Dinantikan kemunculannya kan, bukan yang memecah belah gitu. Kita rindu sekali punya pemimpin yang bisa menyatukan, betul tidak?
Kita rindu sekali pada tengah banyak perbedaan di masyarakat kita merindukan sosok orang yang bisa menyatukan. Itu hebat. Bukan kemudian membelah, mempertajam perbedaan, permusuhan gitu. Ini berarti nggak pandai dia, nggak ahli dalam leadershipnya gitu, nggak bagus. Kita lihat ada peristiwa ketika Nabi berumur 35 tahun. Apa peristiwanya? Peristiwa pemugaran Ka'bah. Terkenal itu. Kenapa? Karena Ka'bah di waktu itu, ya, karena terkena banjir, itu sudah mau roboh. Ka'bah di masa itu bukan Ka'bah yang sekarang kita lihat. Karena itu ada renovasi pembangunan oleh para pemimpin Islam. Kalau sekarang kan di bawah kekuasaan Arab Saudi, ya. Bagaimana penjagaan terhadap dua tanah suci itu tidak, terutama di Mekah itu pembangunannya luar biasa, kenyamanan bagi jamaah haji dan umroh itu tanggung jawab mereka gitu. Yang memberikan amanah. Nah, ketika itu dipugar kemudian direnovasi, muncul masalah ketika akan meletakkan Hajar Aswad. Jadi muncul masalah bagaimana setiap kabilah itu merasa bahwa mereka yang paling berhak gitu. Oh, kami yang paling berhak. Kabilah Bani Tai, Bani Ali, Bani Makhzum, Bani Hashim, kami yang paling berhak. Ramai seminggu itu Pak gak beres-beres. Sampai mau berperang gitu Pak. Begitulah jahiliyah itu dulu begitu gitu. Masalah sedikit ramai gitu kan. Jadi kalau sekarang ada seperti itu, fanatik kepada kelompok, ya, dikedepankan gitu daripada ukhuwah Islamiyah, itu jahiliyah namanya. Mudah sekali itu tersulut. Kalau sudah begitu berbangga, perang, denda itu diwariskan seperti turunan. Itu adalah jahiliyah. Quran menyebutkan kalimat hamiyatul jahiliyah. Ada apa jahiliyah? Dalam Quran disebutkan secara umum ya. Yang pertama ada hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Quran menyebutkan. Yang kedua ada dzanna jahiliyah, keyakinan gitu, akidah jahiliyah. Yang ketiga ada tabarruj al jahiliyah, gaya hidup, lifestyle jahiliyah. Yang keempat hamiyatul jahiliyah. Apa itu? Fanatisme, ya, kesukuan. Kalau sekarang entah namanya ormas atau kelompok gitu, ya, sama saja sebenarnya. Ketika itu lebih dikedepankan gitu. Ramai itu mau berperang Pak. Sampai kemudian salah seorang tokoh mereka, sesepuh mereka, Abu Al-Mughirah menyampaikan usulan. Ini kata beliau gak akan beres-beres ini. Kalau begini, bagaimana kalau kita sepakat dicari penengah saja? Oke, sepakat cari penengah. Nanti kita akan minta dia menengahi urusan kita dan kita sepakat untuk mentaatinya. Oke, gak ada masalah. Nah, sekarang siapa yang layak menengahi urusan ini? Oke, gini saya kata Abu Al-Mughirah. Kita lihat besok hari ya, siapa yang lebih dulu masuk ke Masjidil Haram. Harus sepakat semua ya, kita akan meminta dia sebagai penengah. Sepakat semua. Qadarullah, takdir Allah. Yang pertama masuk ke Masjidil Haram di waktu itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya ketika Nabi datang masuk lewat pintu Bani Syaibah, itu semua menyampaikan kalimat yang sama. Semua tokoh dari kabilah-kabilah apa kalimatnya? Wa Muhammad al-Amin faqad radina bi. Itu Muhammad itu al-Amin. Kalau beliau kita ridho. Semua sepakat Pak. Atau memanggil Muhammad kembali. Dipanggil beliau. Bisa 35 loh Pak. Ya. Diceritakan permasalahannya. Kemudian Nabi yang mulia memberikan solusi. Kata Nabi yang mulia, baiklah. Katanya bentangkan kain sorban, kain ya. Dibentangkan begitu. Mana Hajar Aswadnya? Nabi pegang dengan tangan yang mulia simpan di tengah. Kata Nabi, mana sesepuh Bani Taim? Apakah ujung kain itu? Mana sesepuh dari Bani Makhzum? Pegang ujung kain ini. Mana sesepuh dari Bani Adi? Pegang ujung kain ini. Semua punya peran. Setelah semua kebagian megang, kita sama-sama angkat menuju rukun Hajar Aswad.
Dibawa mendekati rukun Hajar Aswad, Nabi pegang, Nabi simpan di tempat semula. Semua sepakat, semua merasa dilibatkan, semua merasa punya peran. Masya Allah. Sampai kemudian mereka menyampaikan ini dia calon ke depan yang akan menjadi pemimpin kita. Masya Allah. Itu karya besar, betul tidak? Tahta apa? Kita rindu sosok orang yang seperti itu. Negeri ini sekarang luar biasa diujinya, betul tidak? Luar biasa diujinya. Semua sudah paham lah, bukan rahasia lagi, betul tidak? Ujian kesabaran. Ini sudah beberapa tahun belakang ini kita dibuat capek umat Islam, betul tidak? Saling curiga, apalagi bermusuhan. Ya. Kita merindukan sosok pemimpin yang bisa menyatukan, bukan yang memecah, bukan. Negeri ini sangat besar potensinya untuk menjadi negara hebat. Betul tidak? Besar Pak. Negeri yang dinantikan, ya, perang untuk Islam yang levelnya internasional gitu. Karena negeri ini dihuni oleh muslim terbanyak di dunia. Bahkan kalau dibataskan mayoritas 200 sekian juta umat Islam. Memang di India juga sama Pak, hampir segitu jumlahnya. Tetapi di India kan hanya minoritas. Dari 1,5 miliar penduduk India kan, hanya berapa persen. Tapi di kita itu mayoritas umat Islam, terbanyak di dunia. Tapi kalau umat Islamnya berantem terus, betul tidak? Ya, sama sedikit, rame, seakan nggak ada solusi, merasa kita yang paling hebat, paling berkuasa, paling benar, paling layak berislam negeri ini, baik ya, betul tidak? Ya repot Pak. Bahkan tidak ada kemenangan umat Islam, ya, tanpa persatuan Pak, tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan umat Islam tanpa persatuan, betul tidak? Penting sekali, makanya upaya memecah belah persatuan umat Islam akan terus dilakukan. Betul tidak? Kita rindu sosok yang bisa menyatukan umat. Ya, mudah-mudahan Allah hadirkan ke depan pemimpin yang seperti itu. Amin insyaallah. Maka Nabi yang mulia secara tahta itu puncaknya. Karena di Mekah itu tidak ada satu kepemimpinan tunggal, nggak ada waktu itu. Jadi setiap kabilah itu memiliki tokohnya masing-masing yang punya peran. Tetapi untuk kasus ini semua tokoh itu sepakat saja kepada Nabi yang mulia. Ini orang hebat gitu. Ya, orang hebat yang bisa menyatukan perpecahan sampai mereka sepakat dan merasa diayomi. Masya Allah, ini orang hebat kata mereka itu. Citra nama baik Nabi yang mulia, saudaraku, itu Al-Amin, dikenal betul tidak? Al-Amin. Al-Amin itu gelar yang luar biasa loh Pak. Ya, yang dipercaya itu. Bahkan ketika Nabi mendapatkan wahyu, setelah Nabi berdakwah pun juga orang masih percaya kepada Nabi gitu. Sekalipun dia orang kafir, orang musyrik percaya kepada Nabi. Sepakat kalau bicara tentang Muhammad itu pasti orang yang kredibel, yang jujur, yang amanah gitu. Itu kan luar biasa. Itu tidak ada satu pun yang meragukan. Dikenal Al-Amin. Jadi Nabi itu punya keunggulan gitu. Ya kan? Nabi dikenal, itu popularitas cita itu seperti itu. Ya. Kemudian keluarga. Nabi berkeluarga. Dari Khadijah lah Nabi diberikan keturunan, ya, 2 putra 4 putri. Al-Qasim yang dengannya Nabi dipanggil Abdul Qasim. Yang kedua Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan juga Fatimah dari Khadijah. Nah, kita kalau kumpul Pak, reuni sama kawan-kawan kan jarang ditanya, udah lama ketemu ya, Masya Allah, sudah berapa rumah? Gitu nggak ditanya. Sudah berapa mobil? Yang ditanya apa? Sudah berapa anaknya, Masya Allah? Gitu kan ya? Oh, Masya Allah, seperti itu. Ya. Jadi harta, tahta, citra, keluarga Nabi dapatkan di usia 35 tahun.
Cekurang naik deui gitu banyak. Udah sih sama didapat apa lagi sih? Tinggal menikmati hidup aja kan kalau bahasa begitu Pak. Tapi Nabi orang baik. Nabi itu melihat membaca masyarakat yang Quran menyebutkan masyarakat yang ada di Mekah, di Jazirah Arab secara khusus dan dunia secara umum dengan kalimat masyarakat jahiliyah. Silakanlah kita tafakuri, kita renungkan. Kira-kira kalau kita memahami esensi jahiliyah, kita bisa menyimpulkan sekarang ini bagaimana gitu kondisi sekarang ini Pak ya? Apa layak disebut jahiliyah gitu kan? Ya, sekarang Pak kita lihat betul tidak? Di mana akidah jahiliyah sekarang belum lama kemarin kita dipertontonkan apa? Pohon hujan Pak. Pohon hujan ramai ya. Ternyata Allah bongkar siapa orang ini, betul tidak? Error itu Pak. Dia merasa punya langit milik dia. Langit milik dia katanya. Bilang itu ada AC-nya Pak, dan remote makan tuh dia. Lihat nggak di viral kan? Betul tidak? Duh, ini orang error saya bilang. Yang aneh orang yang percaya gitu, jelas tidak? Lebih aneh lagi Pak. Kok bisa ada orang yang minta bantuan dekat sama orang seperti ini, betul tidak? Ini memilukan dan memalukan. Ngeri sekali, betul tidak Pak? Ya, itulah masyarakat kita. Ada pepatah Arab yang menyampaikan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Seorang itu akan berkumpul dengan yang satu frekuensi. Nah, kita lihat seperti itulah kondisinya kita. Simpulkan sendirilah silakan. Ini sedang sakit kayak gini Pak, betul tidak? Sedang sakit Pak. Ya. Apalagi Pak, hukum seenaknya, betul tidak? Hukum itu di Quran menyebutkan hukum jahiliyah yang kuat menindas yang lemah Pak. Hukum itu seperti pisau, tajamnya kemana? Ke bawah, ke atas tumpul Pak. Itu begitu kondisi hukum jahiliyah yang Quran sebutkan seperti itu. Silakan aja kita renungkan sekarang kira-kira seperti apa hukum yang ada di dunia bahkan negeri ini ya, kepada umat Islam seperti apa, betul tidak? Kita bisa merasakan sendirilah gitu. Apalagi tabarruj al-jahiliyah, lifestyle jahiliyah, kita juga silakan renungkan oleh kita sekarang seperti apa, betul tidak? Pengaruh tagrib, pengaruh westernisasi kan dasar sekali, betul tidak? Untuk masyarakat kita luar biasa. Bagaimana bangganya anak-anak muda Muslim sekarang ini ngekor kepada orang-orang Barat. Bukan tidak boleh, kalau hal yang baik silakan. Tapi kalau semua diikuti dan merasa bangga dan modern dengan itu, nah ini PR besar kita. Ya. Kemudian apalagi tadi hamiyatul jahiliyah, fanatik. Kalau dulu kesukuan, sekarang kepada kelompok, betul tidak? Waduh, luar biasa sekarang. Ya, terbelah, terkotak-kotak dan merasa mereka yang paling berhak dengan Islam. Nah, ini musibah besar, Pak. Ya. Nah, Nabi itu gelisah. Gitu. Di usia 36, Nabi membaca, ini kok begini masyarakat. Konteksnya dulu berhala disembah, gitu ya. Patung dibuat, diagungkan, disembah. Kalau Umar bin Khattab cerita dulu kami membuat patung itu dari gandum kayak roti itu. Diagungkan, disembah, ketika lapar diambil dimakan lagi. Umar tuh kalau mengingat dia itu suka tersenyum gitu ya. Aduh, rusaknya akal gitu. Begitulah kalau nggak dibimbing oleh wahyu kan. Nah, sekarang kita mendapati itu, betul tidak? Banyak orang-orang yang tidak dibimbing oleh wahyu, yang jauh dari petunjuk wahyu, lihat bagaimana kehidupannya. Ya, kita dapat ikan, masya Allah, kasihan sekali gitu. Zina dianggap biasa. Di waktu itu berbagai perzinahan, waduh Nabi itu kok begini gitu. Khamr, mabuk itu dianggap biasa gitu. Ya.
Kalau sudah ada masa sedikit perang, dendamnya diwaris 7 turunan, itu kondisi masyarakat yang Nabi baca. Nabi gelisah, Nabi ingin memberikan kontribusi gitu. Ini nggak boleh begini, harus ada perubahan. Tapi Nabi bingung nih bagaimana caranya. Usia 37 tahun makin memuncak kegelisahan. Dan puncaknya ketika berumur 38 tahun. Nabi menyimpulkan, sekalipun di bumi tidak ada solusi, tapi yakin di langit akan ada solusi. Maka Nabi yang mulia mulai senang menyendiri. Itu dalam bahasa sejarah, dalam bahasa sirah itu dikenal istilah tahadus, menyendiri. Nabi ingin memberikan kontribusi. Dulu ada orang-orang baik, cuma tidak banyak jumlah yang kritis terhadap kondisi yang ada. Itu ada, tapi tidak banyak. Termasuk Nabi yang mulia. Maka Nabi yang mulia mencari tempat untuk bertahan. Nah, dipilihlah Jabal Nur, di mana di sana ada Gua Hira. Jabal Nur, Pak ya. Bagi yang pernah ke tanah suci pasti familiar dengan istilah Jabal Nur. Kenapa Jabal Nur yang dipilih bukan Jabal yang lain? Karena Jabal Nur itu tinggi, Pak, gunung paling tinggi di Mekah waktu itu, paling tinggi. Ya. Yang kedua, dari Jabal Nur, dari puncak yang ada celah yang disebutnya Ghar gitu ya. Kan dalam Quran itu ada Ghar, ada Kahfi. Al-Kahfi itu kalau kita terjemah sama saya gua kan istilahnya. Padahal itu kalau kita melihat berbeda, Pak. Ashabul Kahfi gitu kan. Penghuni gua itu gua yang besar, yang itu Kahfi dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau celah itu Ghar. Celah aja kan, ada celah gitu, kecil kan, kita masuk itu sendiri, ya, itu namanya Ghar dalam bahasa Arabnya. Tapi di kita terjemah sama saja, gua gitu kan, karena berbeda itu. Nah nanti Nabi dari puncak Jabal Nur dari Gua Hira itu bisa melihat Mekah, Pak. Jelas, sekarang juga masih jelas, cuma sekarang sudah ketutup sama gunung-gunung tinggi saja. Saya kalau membuat program umroh sirah, namanya umroh sejarah, itu lebih lama 2 minggu keliling biasanya, Pak. Kita ikuti rute sirah Nabawiyah, Mekah dulu dengan kelahiran kita kaji ke Taif, itu keliling. Nanti pas kemarinnya sambil napaktilah seperti hijrah, nanti singgah di Kuba, gitu. Alur sirah lah gitu. Kita ke kota Badar, ke Khaybar, ya. Itu ada, itu lebih terasa sekali. Ya, lebih merasakan itu ya. Nah dari sekalian kita akan memahami. Itu kan kalau kita lihat sekarang naik ke Jabal Nur itu tidak mudah, Pak. Perlu waktu sekitar 2 jam, PP 4 jam. Ya, kemarin jemaah yang ingin dosen Unpad, Pak. Seorang guru besar di Unpad. Ustaz, saya sering di sini cuma belum pernah naik ke Jabal Nur gitu. Udah sepuh, Bapak siap? Saya bilang, siap Ustaz. Ayolah, ingin tahu saja, penasaran, saya nggak ada umur lagi. Ya, Bismillah aja. Sepuh beliau kok usianya udah lumayan 60 sekian tahun. Pas saya jelaskan, lihat rutenya langsung, saya nggak jadi di pulang lagi. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah itu kan, apalagi sekarang kan ada transisi kan. Dulu kalau sedang normal kan setiap pojok itu kan gitu ya, zigzag gitu kan, itu ada yang jualan pop mie bu biasanya. Yang pernah kesana tahu kan, yang jualan pop mie, yang jualan air, itu kan jadi istirahat dulu sambil makan. Lanjut, kalau terus mah nggak bisa. Kalau terjalan sekali itu Pak. Kebayang dulu ya, Nabi dan Bunda Khadijah, masya Allah ya, seorang muslimah yang mengantarkan makanan untuk suaminya gitu, istri yang salehah, masya Allah. Ya, nah kemarin pas kesana ngepel Pak, nggak jadi. Kalau saya udah jelaskan cuma ke ya, Bismillah aja Pak. Baru naik nggak jadi, saya pulang lagi. Tidak mudah gitu ya. Karena ya kalau cepat 2 jam itu. Jadi PP 4 jam, kalau saya istirahat bisa sama gitu kan. Masya Allah. Nabi yang mulia naik ke sana. Nabi membaca kondisi Mekah di Ramadan.
Khadijah mengirim makanan. Setelah selesai, Nabi itu belum menemukan solusi. Nabi kembali beraktivitas. Usia 39, Nabi kembali datang ke tempat yang sama. Tahun kedua ini, Nabi yakin pasti ada solusi, pasti. Makin gelisah. Naik, Khadijah kembali memberikan bekal. Nabi turun lagi. Dan puncaknya ketika berumur 40 tahun, Nabi agak lama bertahan di Gua Hira itu. Sampai akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan, innallaha ta'ala nadhara qulubal ibad. Allah melihat hati setiap hamba dunia ini waktu itu. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Dan Allah mendapati hati Muhammad itu sebagai hati hamba. Fastafahu li nafsihi fa ba'athahu bi risalati. Maka Allah memilihnya sebagai nabi dan utusan terakhir dan berikan risalah kepada beliau. Jadi yang itu apa? Hati ternyata. Ya, maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi yang mulia ketika bertahanus tahun ketiga di Jabal Nur di Gua Hira. Dan itu terjadi pada malam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, maka datanglah Jibril, terkenal, sering kita dengar bagaimana kisahnya. Ya, Nabi itu merasa kaget, keluar keringat dingin karena pertama kali melihat sosok makhluk yang tidak akrab dengan beliau kan. Di dekatnya Nabi menceritakan bagaimana wahyu pertama turun, perjuangan yang luar biasa. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi kaget, tapi menyampaikan, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Dekat lagi Nabi kebayang, kata Jibril, "Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Ma'ana biqari, itu nggak bisa baca. Dekat lagi 3 kali, "Iqra ya Muhammad." Kata Nabi, "Ma'ana biqari." Hingga akhirnya Jibril yang membimbing. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat pertama surat Al-Alaq, sekaligus ayat pertama yang turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Turun apa Al-Quran? Apa maksudnya saudaraku? Jadi kita tahu setelah turun Quran, Nabi berdakwah dalam rentang waktu 23 tahun kan? Ya, dalam rentang waktu 23 tahun. Maka 13, Madinah 10. Itu beres. Permasalahan jahiliyah di Jazirah Arab selesai. Nabi wafat, satu Jazirah Arab masuk Islam. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Mereka berpegang dengan Islam. Sampai kalimat Umar bin Khattab terkenal, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini, kata Umar, satu kaum yang dimuliakan, ditinggikan kedudukannya oleh Islam. Maka jangan mencari kemuliaan dari selain Islam, cukup Islam untuk kita. Itulah Umar bin Khattab. Ya, hadirin sekalian, Nabi wafat, Nabi menghantarkan para sahabat kepada gerbang peradaban bumi waktu itu. Maka di masa Abu Bakar nyebar Islam, tidak hanya di Jazirah Arab ke Syam. Di masa Umar, Persia runtuh. Ya, bahkan Islam mengakar di Persia sampai detik ini, menggantikan yang sebelumnya. Romawi juga yang di negeri Syam berakhir di masa Umar, kecuali Romawi yang ada di Bizantium, itu di mana, di Konstantinopel, karena kemudian hari ditaklukkannya, dan Romawi yang ada di Vatikan, di Roma gitu ya. Selebihnya Islam menyebar kemana-mana. Bahkan di abad pertama Islam Hijriah itu Islam sampai ke Eropa, Masya Allah. Kebetulan petanya itu kan luar biasa ya, sampai ke Afrika Utara kan, Mesir, ke Tunisia, Libya, apalagi Maroko, Aljazair, itu sampai perbatasan dengan benua Eropa kan.
salat di belakang Islam di sana masuk di abad pertama itu 8 abad Islam mencapai di Eropa, nyebarkan mana-mana sampai detik ini. Masya Allah. Artinya apa, Pak? Solusi dari semua permasalahan itu adalah Al-Quran. Ya, apa, Pak? Al-Quran. Tetapi bagaimana Al-Quran yang tentu kita baca, kita imani, kita tadabburi, kita amalkan. Dan sing yakin bahwa Al-Quran ini hudan linnas, betul tidak? Betul dibagi buat manusia. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan membimbing kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Orang yang beriman dan beramal saleh, ya, bagi mereka pahala yang besar. Artinya apa, saudaraku? Sekarang kita juga mendapat hal yang sama, betul tidak, Pak? Kita membaca secara umum, melihat bumi sekarang ini, Pak. Iya, dunia secara umum lah. Ketika yang megang peradaban bukan umat Islam. Bapak Ibu, peradaban sekarang ini pegang oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka lah yang memegang peradaban sekarang. Karena dulu yang menghapus, yang memberhentikan, menghapus peradaban Islam itu orang Yahudi. Ya, terutama formilnya, Pak, dengan dibubarkannya sistem kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Kapan itu? Kapan? 3 Maret 1924 berakhir, Pak. Apa jadinya? Jadinya umat Islam itu tidak punya induk persatuannya secara mendunia, Pak. Ya, makanya nggak ada futuhat lagi ya. Tapi kalau dulu Islam itu bisa nyebar kemana-mana, Pak, futuhat itu terjadi, betul tidak? Bagaimana semangat seorang pemimpin Islam menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang belum ada Islam, betul tidak? Kalau sekarang yang sudah Islam pun lepas, gitu. Ya, negara di Eropa yang sudah Islam jadi lepas, Pak, seperti itu. Nah, maka hadirin sekalian, kembali kepada kajian kita bahwa pelajaran yang sudah diambil apa, Pak? Jadi kunci dari perubahan itu apa? Kegelisahan. Apa maksudnya? Selama orang-orang baiknya masih ada yang perhatian, peduli dengan kondisi masyarakat, bahkan gelisah, minimal kan dari sana dulu. Contoh lah, kita lihat negeri kita sekarang misalnya. Ini ada yang nggak beres, betul tidak? Ada yang nggak beres, Pak. Ada yang nggak beres gitu. Dan kita mulai gelisah gitu. Kita ingin punya kontribusi, tapi apa kontribusinya? Nanti Allah akan pertemukan, Pak. Orang-orang yang punya frekuensi sama akan dipertemukan nanti. Ya, berkumpul nanti ketemu di kota besar. Dulu kalau tidak ada para ulama ya yang mengajak masyarakat berjuang agar kita bebas dari penjajahan, nggak akan merdeka, betul tidak? Nggak akan merdeka. Siapa yang mengajak umat berjuang untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan sekian lama, betul tidak? Siapa? Para ulama. Tokoh-tokoh umat Islam, betul tidak? Coba kita baca sekarang yang termasuk pahlawan nasional itu, silakan Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada persentase itu, hampir 95% umat Islam, bahkan kiai, ulama, tokoh agama, betul? Pakai sorban, banyak. Ya rebutan, ya, Pak. Itu yang berjuang mereka. Semua juga punya peran, cuma yang besar sahamnya adalah umat Islam. Kenapa? Karena mereka gelisah, betul tidak? Ini nggak beres. Kita membaca puncak penjajahan di negeri ini kan
Itu ketika Belanda memonopoli, Pak, betul tidak? Kemiskinan terjadi di mana-mana. Itulah penjajahan. Makanya kita menolak kalau orang-orang orientalis memberikan narasi bahwa umat Islam dengan konsep penaklukannya tidak jauh beda dengan imperialisme. Kita menolak. Kalau nggak seperti itu Islam, betul tidak? Nggak seperti itu, silakan baca. Islam datang ke sebuah tempat, misi utama apa? Dakwah, betul tidak? Dakwah. Sebagaimana Nabi mengutus para sahabat berdakwah, termasuk kisah terkenal di masa Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan perang Al-Qadisiyah. Itu kan Nabi mengutus sahabat yang bernama Rabi bin Amir. Yang pertama kali apa? Mengajak agar menerima dakwah. Makanya kalau kita punya keyakinan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, nggak ada dakwah, betul tidak? Sayang, peluang untuk mendapatkan pahala hilang dari kita. Nah, musibahnya lagi sekarang, Pak, para ulama yang menyampaikan dakwah semacam ini, nahi munkar, dinarasikan ujaran kebencian. Dituduhnya apa, Pak? Intoleran, radikul, sekarang begitu. Dakwah, Pak, ini dakwah. Umat Islam berdakwah di tengah umat Islam, kan privasi, betul tidak? Sekarang ini, Pak, kalau ini direkam kayak begini nih, ada orang yang tersinggung gitu ya, itu bisa dilaporkan. Padahal saya berbicara di tengah umat Islam, menyampaikan tentang nahi munkar, betul tidak? Dinarasikannya apa? Ujaran? Waduh, ini musibah besar dakwah. Ya, nggak boleh gitu. Lihat sekarang efeknya. Sampai pendeta pun berani itu terang-terangan nantang umat Islam kita dihapus 300 ayat Al-Quran. Bayangkan, ketika wayang dihapus, rame gitu ya, rame gitu kan. Itu pendeta minta dihapus Al-Quran itu 300 ayat yang mengajarkan radikalisme, kata dia. Terang-terangan, Pak, di-upload di akunnya. Ya namanya kalau itu jadi konsumsi publik, betul tidak? Terang-terangan. Gak tahu sekarang sampai mana hukum ini, belum tahu kita. Masih aman-aman saja itu, masih terus mengoceh gitu ya. Jadi tidak. Coba kalau umat Islam begitu, Pak, wah habis. Kalau umat Islam begitu habis langsung. Wah, pasti akan dinarasikan teror macam-macam gitu. Itu terjadi, betul tidak? Ya. Nah, jadi selama ada orang-orang baik yang gelisah dengan kondisi ketidakbaikan di tengah masyarakat, kita masih optimis. Ke depan ada perubahan, insya Allah. Optimis, betul tidak, Pak? Pasti akan ada perubahan kemana? Ke arah yang lebih baik. Yang kita khawatir apa? Tidak ada kegelisahan di tengah orang-orang baik. Kenapa dulu Bani Israel dilaknat Allah ketika mereka membiarkan kemunkaran, bahkan dalam satu fase mereka ridho, rela, bahkan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Makanya Quran turun, ta'awanu ala birri wat taqwa wa la ta'awanu ala itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam masalah kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan ya permusuhan, keburukan, jangan gitu. Ya. Dalam Bani Israil itu begitu. Dan umat Islam dijamin oleh Nabi yang mulia tidak akan pernah, sekalipun jangan sudah rusak, pasti akan ada sekelompok yang Allah pilih untuk menyuarakan kebenaran. Itu pasti. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kepada kelompok ini. Amin. Kenapa? Karena di zaman seperti ini, Pak, tidak mudah menjaga keistiqomahan, betul tidak? Tidak mudah. Sekarang banyak orang takut, betul tidak? Bahkan dengan mudah. Yang beda dengan mereka di labeli, ada juga sekarang di labeli apa? Penceramah radikal, gitu. Ada nggak?
Baca nggak apa begitu? Tak ada nama saya lagi. Astagfirullah. Nggak sampai yang kuat itu, Pak. Iya kan? Jadi Bapak muda maksud radikal ini. Saat Bapak muda maksud bercerita radikal, tanggung jawab nanti. Terpapar radikalisme gitu kan. Nah saya ada atau siapa? Mantan gubernur itu. Karena juga ada yang disebut gitu. Sembarangan sekali itu. Astagfirullah, ini udah luar biasa pemecah belahnya gitu. Saya kaget pas di muka Ustaz dan nama Ustaz itu. Nama apa? Ini penceramah terpapar radikalisme. Oh gimana hadisnya? Yang buat siapa nggak tahu itu. Astagfirullah. Jadi Bapak tanggung jawab ya, mengundang Ustaz radikal yang terpapar radikalisme. Astagfirullah. Nah jadi mudah-mudahan Pak, ketika kita melihat satu sisi memang kita sedih dengan yang terjadi di negeri ini, tetapi satu sisi, nah ada kabar baik. Semua kita merasakan, kan jangan cuma kabar buruk, ya kan? Ada kabar baik, apa kabar baiknya? Geliat umat Islam untuk kembali kepada Quran luar biasa sekarang, betul tidak? Luar biasa. Di negeri ini saja, Pak, sekarang ini, ya Allah, coba sekarang semangat menghafal Quran itu luar biasa. Yang tidak terjadi mungkin di 20 tahun yang lalu, betul tidak? Sekarang di mana-mana orang bisa dengan mudah, bahkan Bapak Ibu di kompleks seperti ini ada rumah yang mungkin bisa disewa atau diwakafkan. Ada guru yang hafal Quran, kita hire, kita minta ngajar di sini, bisa putra-putri kita ngafal, betul tidak? Dulu kan dulu pesantren harusnya, sekarang tidak, betul tidak? Sudah kemana-mana dakwah ini. Ya, tidak hanya orang sekarang malu kalau hanya bisa ngaji gak punya hafalan. Dulu kan orang malu kalau bisa ngaji, betul nggak? Malu kita dulu, aduh nggak bisa ngaji, malu gitu kan. Ya, karena ada orang yang kuliahnya tinggi-tinggi tapi ngaji Quran masih ikrah gitu. Jadi orang baik memang aman Pak sendiri, ya, tetapi yakinlah tidak ada perubahan. Kita pribadi senyaman. Jadi orang muslim tidak mudah karena akan ada tantangannya. Tetapi yakinlah di samping pahala yang besar, kita sedang meniti jalan menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya pamit undur diri, ada pengumuman yang disampaikan. Insyaallah besok tanggal 27 Maret hari Minggu akan diadakan bersih-bersih masjid jam 9 pagi. Oleh karena itu kami mengundang kepada jemaah sekalian, mari sama-sama kita mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.